الفاتحة إلى روس سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روس سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر فقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصول وفروئهم أن الله يولي درجات في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نوينا نقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء في روح الجسد. Suhaidi Hanafi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin amin. Al-Fatihah ila ruh Anisa binti Abi Bakar ibn Syekh Abi Bakar bin Salim wa Ami Muju ibn Syekh Abi Bakar bin Salim wa jami'i arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala muallif rahimahumullah, babu ashabil hirab fil masjid. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati wal habashatu fil masjidi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anzuru ila la'ibihim wa fi riwayah yal'abuna bihirabihim. Bab ashabil hirab, yaitu kumpulan orang yang menggunakan perlengkapan perang fil masjid, di dalam masjid Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ala babi hujrati. Saya pernah melihat Rasulullah pada satu hari, beliau di depan pintu kamarku. Pintu kamarku, karena Nabi dengan istrinya Sayyidah Aisyah tinggal dekat dengan masjid. Bahkan pintunya itu langsung ke mihrab. Langsung ke mihrabnya Rasul. Dan lokasinya yaitu di kuburan beliau. Karena para nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Habasyah. Dan pada waktu itu ada orang-orang Habasyah. Al-Habasyah, orang-orang Ethiopia. Fil masjid, di dalam masjid Nabi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaih, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup diriku dengan ridanya. Anzuru ila laibihim, untuk aku melihat permainan mereka. Jadi mereka sedang mengadakan tarian tradisional di dalam masjid Nabi. Tarian
tradisional di dalam Masjid Nabi. Tentunya mereka dengan berpakaian sopan. Jadi aksinya dalam masjid, menari, menutup aurat, tapi laki-laki, tidak ada perempuan. Nabi ikut nonton. Jadi masjid ini bukan hanya tempat sholat, tapi masjid ini fungsinya banyak. Selama ada kriteria, syarat-syarat yang harus dipenuhi, masjid bisa difungsikan sebagai tempat pendidikan, seperti majlis ilmu, majlis ta'lim. Itu di zaman Nabi. Di zaman Nabi juga masjid fungsinya sebagai tempat memutuskan perkara. Jika ada yang berselisih, itu biasanya diadakan di masjid untuk mendamaikan orang yang berselisih. Jika ada masalah, diputuskan solusi, dicarikan solusi di masjid. Bahkan di hadis ini, orang-orang Habasyah mengadakan satu tradisi, tarian tradisional mereka menggunakan tombak. Dan di dalam Fathul Bari disebutkan, itu mereka menari di dalamnya. Yang luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya, justru beliau ikut menonton. Sampai nanti istrinya Sayyidatuna Aisyah juga ingin menonton, maka Nabi izinkan, tapi ditutup dengan tirai, agar laki-laki yang sedang melakukan tarian tradisi dari golongan Habasyah tidak melihat kepada istri beliau, tapi dikasih kesempatan untuk menonton. Bahkan dalam riwayat, Sayyidatuna Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasul, sampai Nabi katakan, bagaimana, sudah cukup? Dia mengatakan, belum ya Rasulullah. Baik, sebentar lagi nonton. Setelah itu Nabi suruh masuk kembali. Nah, ini penjelasannya nanti akan dibahas lebih rinci di pertemuan berikut, karena cukup panjang pembahasannya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tadi gerombolan orang-orang Habasyah. Al-Habasyah ini dalam kitab Lisanul Arab karya Ibnu Manzur mengatakan jinsun min Sudan. Orang-orang asli Al-Habasyah. Al-Habasyah itu Ethiopia. Kalau di Hadramut ada marga Al-Habsyi. Nah, sampai di Indonesia juga turunan-turunannya Al-Habsyi itu diambil dari kata Ethiopia. Karena yang mengislamkan banyak orang Ethiopia di zaman kita, di zaman mutakhirin, itu seorang dai yang akhirnya diberikan gelar Al-Habsyi atau Al-Hibsyi. Al-Habasyah aslinya orang Sudan, kata Ibnu Manzur. Makanya beliau katakan dalam Lisanul Arab, Al-Habasyah jinsun min Sudan. Orang-orang Ethiopia itu jenis dari orang-orang Sudan, Afrika. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, lahir tahun 700 Hijriah, wafat pada tahun 774 Hijriah. Ada seorang tabi'in namanya Sa'id ibni Musayyib. Namanya Sa'id ibnu Musayyib. Bisa dibaca Musayyib, bisa dibaca Musayyab. Dua bacaan itu benar. Ini riwayat dari seorang Hafizus Syam, pakar hadis Syam, golongan salaf. Ada yang mengatakan beliau ini tabi'ut tabi'in, namanya Imam Al-Auza'i. Jadi ahli hadis negeri Syam, 4 negara. Kalau zaman kita Syam itu masuk 4 negara: Jordan, Libanon, Palestina, Suriah. Nah, ahli hadisnya di zaman itu namanya Imam Auza'i, ahli hadis 4 negara. Julukannya Hafidzus Syam,
Imam Auza'i mendapatkan riwayat dari gurunya bernama Abdurrahman bin Harmalah. Abdurrahman bin Harmalah mendapatkan riwayat ini dari gurunya Sa'id ibnil Musayyib. Sa'id ibn Musayyib pernah datang kepada beliau seorang yang hitam kulitnya, orang Afrika. Ja'a aswad ila Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib melihat orang Afrika ini minder dengan fisiknya yang hitam. Kemudian beliau mengatakan, la tahzan, jangan minder, jangan sedih. Walaupun engkau kulitnya hitam, engkau orang Afrika, kana min akhyarin nas thalathatun min Sudan. Beliau mengatakan, zaman dulu ada manusia terbaik 3 orang, itu orang Afrika. 3 orangnya orang Sudan. Yang pertama Luqman. Riwayat tersebut menyebutkan Bilal. Yang pertama Bilal Ibnu Rabah, muazzinnya Rasul. Itu orang Afrika, orang Habasyah, orang Ethiopia. Yang kedua Mihja maula Umar bin Khattab. Ada seorang sahabat namanya Mihja, itu juga orang Afrika. Dan yang ketiga Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim, yang namanya menjadi satu surat di dalam Al-Quran, surat Luqman. Itu orang Afrika juga, orang Ethiopia. Di dalam tafsir Durul Mansur karya Al-Imam As-Suyuti, yang lahir pada tahun 849 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, yang lahir pada tahun 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah. Dalam kitabnya Tarikh Dimishq ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Sadatu Sudan arba'atun. Pemimpin-pemimpin orang Sudan, makna globalnya orang Afrika, ada 4 orang. Yang pertama Luqman Al-Hakim. Yang kedua An-Najashi, Ashomah, Raja Najasyi, yang hidup di zaman Rasulullah SAW dan Islam, memeluk agama Islam. Yang ketiga Bilal ibn Rabah. Yang keempat Mihjah. Itu hadis Nabi. Di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi, yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, As-Subbaq arba'atun. Orang-orang terkemuka ada 4. Ana sabiqul Arab. Saya Nabi Muhammad, orang terkemuka bangsa Arab. Wa Bilal sabiqul Habasyah. Dan Bilal orang terkemuka Ethiopia, Habasyah. Wa Suhaib sabiqur Rum. Suhaib orang terkemuka Romawi. Ini sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Yang keempat Salman sabiqul Fars. Salman Al-Farisi, orang terkemuka bangsa Persia, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Raja Najasyi ini punya jasa yang sangat besar kepada Nabi Muhammad dan agama Islam. Walaupun tidak bertemu langsung dengan Nabi, tapi Nabi sudah menyatakan bahwa beliau adalah orang baik. Bahkan ada ulama namanya Syekh Mahmud mengarang kitab berjudul Islamun Najasyi, keislaman Raja Najasyi. Di tahun 9 Hijriah Raja Najasyi meninggal dunia
Nabi di kota Madinah, beliau di Ethiopia. Dapat kabar dari malaikat bahwa Raja Najasyi telah meninggal. Nabi perintahkan sahabat seluruhnya untuk sholat gaib, diimami oleh Nabi Muhammad SAW di tahun 9 Hijriah, dan itu sholat gaib yang pertama di dalam syariat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasul bersabda, "Mata al-yaum rajulun saleh." Telah meninggal hari ini seorang laki-laki yang baik. Faqumu fasallu ala akhikum ashoma. Maka bangunlah, solatlah kepada saudara kalian yang sudah meninggal, yang bernama Ashoma. Ashoma itu Raja Najasyi. Di dalam agama Islam tidak pernah membeda-bedakan manusia dari sisi kemanusiaan. Semuanya sama di mata Allah secara kemanusiaan, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan satu pernyataan, la fadla li arabin ala ajamin wala lil abyad wala lil ajamin ala al arabin wala lil abyad ala al aswad wala lil aswad ala al abyad illa bittaqwa. An-nas min Adam wa Adam min turab. Ajaran inilah yang banyak membuat orang-orang Afrika memeluk agama Islam. Termasuk siapa? Petinju Muhammad Ali. Dia mendapatkan satu ajaran di berbagai agama yang masih membedakan warna kulit. Tapi ketika dia pelajari agama Islam, dia dapat satu hadis. Nabi mengatakan, la fadla li arabin ala ajamin. Bangsa Arab dengan non-Arab sama, tidak ada yang mulia. Bangsa Ajam dengan bangsa Arab juga tidak ada yang mulia. Tidak Arab lebih mulia dari Ajam atau Ajam lebih mulia dari Arab. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak juga orang kulit putih lebih mulia dari orang kulit hitam, atau sebaliknya kulit hitam lebih mulia dari kulit putih. Tapi kemuliaan itu dilihat dari takwa. Illa bittaqwa. An-nas min Adam, karena manusia dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Dari sisi kemanusiaan inilah tokoh-tokoh kulit hitam, Malcolm X, Muhammad Ali, banyak tokoh-tokoh atlet khususnya mereka memeluk agama Islam dari kalangan kulit hitam, karena melihat agama Islam tidak pernah membeda-bedakan warna kulit dan suku. Selama mereka itu Islam, dinyatakan sebagai saudara dari manapun asalnya. Dari sisi kemanusiaan sama. Tapi dari sisi hak ada yang berbeda. Hak ada yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suku yang paling terbaik kaum Quraisy. Kita harus imani itu. Ini dari sisi bukan kemanusiaan. Kalau kemanusiaan tadi semuanya rata. Tapi haknya kita, balas budinya kita dapat agama Islam dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang apa? Orang Arab. Suku apa? Quraisy. Nah, ini dari sisi derajat ada pembedaan di situ. Jadi kemanusiaan sama semua. Yang Arab beramal pahalanya sama, yang bukan orang Arab melakukan kebaikan pahalanya sama. Dari sisi pahala semuanya sama, tapi hak beda. Nabi katakan, la tatakaddamu Quraisyan, jangan kalian mendahului kaum Quraisy. Wa illa fatahlik, kalau kalian mendahului mereka kalian binasa. Kenapa Nabi sebutkan suku? Ya, ini haknya mereka. Bahkan dijadikan standar keimanan.
Bughdul Arab nifaq, benci kepada orang Arab karena sukunya kemunafikan, kata Nabi. Wa hubbuhum iman, cinta kepada mereka iman. Ini dari sisi hak berbeda. Dari sisi hak berbeda. Karena Nabi menyatakan anzilun nas manazilahum, posisikan orang sesuai dengan derajat mereka. Nabi katakan saya berasal dari Adam, kemudian Allah memilih saya kepada suku yang terbaik, Kinanah. Dari Kinanah Allah pilih saya dari suku yang terbaik, Quraisy. Dari Quraisy lah Allah pilih dari Bani Hashim. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin, kata Nabi. Saya orang pilihan, berasal dari tempat pilihan, dari yang terpilih. Nah, itu hak. Dan itu Nabi lakukan. Tidak boleh kita pukul rata semua itu haknya sama, tidak. Harus kita tempatkan sesuai porsinya. Di dalam Al-Quran disebutkan tafsir Ibnu Katsir. Nabi pernah duduk di masjidnya mengajar kepada sahabat. Tiba-tiba ada sahabat yang datangnya terlambat. Mereka sudah tidak dapat tempat di dalam masjid. Akhirnya mereka berdiri di luar masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan sahabat-sahabatnya yang di luar, beliau perintahkan yang ada di depan, kalian kasih ruangan, kasih luas sedikit, kasih kesempatan, kasih tempat luas biar yang di belakang masuk mengisinya. Ada di antara mereka yang dalam hatinya itu tidak senang. Mungkin kenapa dibedakan? Datang terlambat ya di belakang. Kita sudah duduk duluan di depan. Seakan-akan dalam hatinya seperti itu. Kenapa Rasulullah membeda-bedakan? Mereka yang terlambat di luar, ngapain? Diberikan ruangan kepada mereka. Bahkan di antara mereka Nabi suruh kalian pindah ke belakang, biar yang di belakang itu maju ke depan. Itu kan pembedaan. Pembedaan dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi menempatkan orang sesuai dengan haknya. Ternyata ayat turun. Itu yang yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebelumnya itu tentang luaskanlah majlis kalian. Ayat turun membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian Nabi perintahkan yang di belakang maju, yang di depan mundur. Padahal yang di belakang terlambat, mereka duduk di depan Nabi. Kenapa Nabi bedakan? Karena yang depan ini sahabat-sahabat yang pernah berjuang dengan Nabi di perang Badar. Dari awal Nabi membawa agama Islam, mereka dari awal berjuang bersama Nabi. Adapun yang di depan ini baru Islam. Berarti Nabi bedakan tuh derajat. Juga ulama dengan orang biasa, kita harus bedakan. Ulama dengan orang biasa. Kata Nabi, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Lubabul Hadis, siapa yang memuliakan orang berilmu, orang alim, hakikatnya dia bukan memuliakan orang alim, dia memuliakan saya, kata Nabi. Siapa yang memuliakan saya, dia memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah, tempatnya di surga. Bukan orang-orang alim minta dihormati, tidak. Memang itu namanya hak di dalam beragama. Hak di dalam beragama. Jadi dari sisi kemanusiaan kita semua sama, tapi dari sisi pangkat haknya berbeda, kemuliaannya berbeda. Sama halnya Rasulullah dengan para nabi, para rasul. Secara garis besar semuanya mulia. Semua para nabi mulia. Tapi ada derajat juga di antara para nabi. Ada yang namanya nabi tapi bukan rasul. Maka nabi dan juga sekaligus rasul dia lebih mulia dari nabi. Dari para nabi. Kemudian rasul juga ada yang lebih mulia di antara para rasul, ulul azmi, yang 5 itu.
Kemudian dari ulul azmi ada yang lebih mulia dari ulul azmi. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi berbeda dari tingkatan derajat kemuliaan, tapi kalau dari sisi kemanusiaan sama. Nah, ini harus dipahami. Ada sahabat sebelum memeluk agama Islam, namanya Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari. Masih kafir, tapi beliau pemimpin satu suku. Pemimpin satu suku. Ketika datang menemui Nabi, Nabi katakan kepada para sahabat, "Qumuli li Sa'ad fa innahu maulakum." Ayo berdiri, hormatilah kedatangan Sa'ad, karena dia adalah pemimpin kalian. Nah, padahal masih kafir, tapi selama dia pemimpin, Nabi hormati. Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu. Nah, jadi tidak pernah mengenal, kalau bahasa sekarang apa namanya, membeda-bedakan warna kulit itu, rasisme. Dalam Islam tidak ada itu. Nabi angkat derajat orang-orang Afrika yang dari sejak dahulu dijadikan budak, Nabi angkat menjadi muadzin, menjadi bendahara, menjadi ulama dalam Islam. Atau bin Abi Robah itu orang Afrika, tapi ulama besar. Bahkan para pejabat di zaman itu iri dengan derajatnya yang dimuliakan. Padahal mohon maaf, secara fisik diceritakan oleh ulama-ulama jarh wa ta'dil, mata sebelah buta, hidung pesek, kulit hitam, kaki pincang. Mereka ceritakan begitu untuk menunjukkan kemuliaan yang hakiki, bukan fisik. Bisa jadi orang besar dia. Atau bin Abi Robah namanya, alim, soleh. Makanya yang pertama yang Nabi angkat derajatnya Bilal ibnu Rabah. Awalnya budak, diceritakan oleh Abu Ishaq. Abu Ishaq ini ulama pertama yang membukukan sirah nabawiyah. Jadi kitab sejarah Nabi Muhammad yang pertama kali membukukan namanya Abu Ishaq. Ilmun yabhasu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munzu maulidihi ila hina wafatihi. Terminologi ilmu sirah nabawiyah, satu bidang ilmu yang membahas seluruh kehidupan Rasulullah mulai dari lahirnya beliau sampai meninggalnya beliau. Itu namanya ilmu sirah nabawiyah. Yang pertama kali membukukan Abul Ishaq. Abul Ishaq ceritakan Sayyidina Bilal ketika di Makkah ini adalah budak dari seorang tokoh Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf. Kejam, jahat. Ketika mendengar budaknya Bilal sudah memeluk agama Islam, disiksa Sayyidina Bilal, dianiaya, diletakkan batu di atas dadanya, sahra, batu yang besar, untuk memaksa Bilal keluar daripada agama Islam. Dia mengatakan ahad, 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 tetap yang satu, yang satu, yang satu, yang esa, yang esa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq lewat melihat Sayyidina Bilal teraniaya, beliau kasihan. Makanya zikir-zikir Allah Allah itu tidak perlu disalahkan. Itu Sayyidina Bilal zikirnya bukan Allah lagi, ahad, ahad, ahad. Nabi gak marah, Sayyidina Abu Bakar tidak marah. Walaupun maksudnya, lafadznya mengatakan satu, tapi kan dalam hatinya maksudnya Allah, selesai. Allah tahu apa yang ada di hati. Ya'lamu sirra wa akhfa. Apalagi zikir-zikir Allah ini diriwayatkan dalam sanad yang sahih dari Az-Zahabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang detik-detik wafatnya, kalimat yang Nabi baca di antaranya Allah, Allah, Allah. Az-Zahabi mengatakan sahih.
Jadi kita zikir Allah, 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 gak ada masalah dari dulu. Zaman sekarang dipermasalahkan, ajaib. Padahal Nabi mau meninggal bacanya Allah. Nabi menjelang wafat bacanya Allah, Allah, Allah. Karena Allah nama Allah yang paling mulia Allah. Lillahi asmaul husna. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang bagus. Semua nama Allah bagus. Yang bagus dipakai doa, itu bagus. Hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la taqumu sa'ah wa man yaqul Allah Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi jika masih ada orang melafadzkan Allah Allah Allah. Riwayat yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta la yuqal Allah Allah Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali tidak ada lagi orang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Jadi lafaz Allah itu kita bacakan dengan Allah saja itu sudah bagus. Ini hadis-hadisnya. Sayyidina Bilal bukan Allah yang diucapkan. Ahad, ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Allah juga nyatakan. Katakanlah dia Allah ahad. Sayyidina Abi Bakar Siddiq kesihan melihat Sayyidina Bilal tersiksa. Beliau menawarkan harga yang pantas untuk memerdekakan Bilal kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf memasang harga yang sangat mahal di luar harga pasaran para budak di zaman itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar seorang pedagang yang kaya raya, pebisnis yang handal, beliau tahu ini tentang prospek ke depan Sayyidina Bilal ini jadi orang hebat, pejuang Islam. Beliau jihad sampai meninggal dunia. Dari mulai awal Islam sampai Nabi meninggal tidak pernah beliau hentikan jihad fisabilillah. Dimerdekakan oleh Abu Bakar, dibeli kemudian dimerdekakan. Dijuallah Sayyidina Bilal kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya ada satu hadis Nabi mengatakan, Sayyidu a'taka sayyida. Seorang pemimpin memerdekakan seorang pemimpin. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Sayyidina Bilal. Dan ulama-ulama sejarah mengatakan Bilal min khairi Abi Bakar. Sayyidina Bilal itu adalah termasuk perbuatan baiknya Sayyidina Abu Bakar. Bilal menjadi merdeka, memeluk agama Islam, kemudian bisa syahid. Beliau kena penyakit taun, wabah taun, meninggal di Halab di Suriah tahun 20 Hijriah. Beliau meninggal dunia karena berkat siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya kebaikan terhadap agama Islam banyak. Di antaranya Sayyidina Bilal itu adalah bagian dari kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis, "Huma sayyidal kuhul fil jannati lil awwalin wal akhirin." Dua orang pemimpin orang-orang yang berusia 30 tahun sampai 50 tahun. Namanya kuhul bahasa Arabnya. Kuhul itu usianya 30 tahun sampai 50 tahun. Pemimpinnya di surga dua orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Di hadis yang lain Nabi katakan pemimpin pemuda ahli surga, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah Al-Hasan wal-Husain. Dua pemimpin pemuda ahli surga, Al-Hasan wal-Husain. Di dalam kitab Al-Arba'in Al-Buldaniyah karya Syekh Yasin Al-Fadani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhiya ilayya fi Ali thalathun." Saya diwahyukan, kata Nabi, tentang kemuliaan Ali tiga hal. Annahu sayyidul mu'minin wa imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjilin. Ghurril muhajjalin. Bahwa Imam Ali pemimpin orang beriman, pemimpin orang bertakwa, dan pemimpin ahli ibadah dan ahli ilmu. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua ini pemimpin. Kalau pemimpin wanita di surga,
putrinya Nabi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimah sayyidatun nisa'i ahli jannah. Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga. Pemimpin. Dalam riwayat yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'il alamin arba'. Wanita terbaik di alam semesta ada 4. Pertama, Fatimah bintu Muhammad. Fatimah putrinya Nabi Muhammad. Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Rasul. Yang ketiga, Maryam binti Imran. Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa. Dan yang keempat, Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Itu wanita terbaik di alam semesta, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat terbaik, umat Nabi Muhammad, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah munculkan di alam semesta ini. Ada satu kitab prolog membahas tentang ilmu tasawuf berjudul At-Ta'arruf li Madhhab Ahli Tasawuf, karya Imam Al-Kalabadhi, wafat pada tahun 308 Hijriah. Kitab ini bagi orang yang ingin mengenal tasawuf secara keseluruhan, di antara kitab yang untuk bisa kita kenal ilmu tasawuf, kitab tersebut namanya At-Ta'arruf. Sampai Imam Suhrawardi mengatakan, laula ta'arruf ma'araftu tasawuf. Kalau tidak ada kitab ta'arruf, saya tidak kenal ilmu tasawuf. Dalam kitab tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yadkhulu min ummati al-jannata sab'una alfan bighairi hisab. Nanti 70.000 orang dari umatku, mereka masuk surga tanpa hisab. 70.000. Riwayat yang lain menambahkan, setiap satu dari 70.000 tersebut yang Allah Ta'ala tidak hisab mereka, langsung masuk ke dalam surga tanpa ada proses panjang, mizan, hisab, dan seterusnya. Setiap dari mereka itu bisa memberikan syafaat. Ini derajat yang sangat mulia, sampai seorang sahabat namanya Uqashah bin Mihsan al-Ansari, dia mendengar sabda Nabi tersebut, ia berharap agar dia termasuk golongan tersebut. Dia katakan, ya Rasulullah, ud'ullah ain yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya juga termasuk golongan tersebut. Apa kata Nabi? Anta minhum, engkau termasuk mereka. Karena Uqashah sahabat Rasul, ikut berjuang bersama Nabi. Di dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Katsir diceritakan, dalam satu peperangan Uqashah itu ketika berperang, saking gigihnya di dalam peperangan itu pedangnya patah. Ambil lagi pedang, patah lagi pedang. Sampai satu ketika pedangnya sudah habis, patah semua. Dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya punya pedang sudah patah semuanya. Pada saat itu Nabi, pedangnya hanya satu. Nabi lihat di samping beliau ada kayu. Kemudian Nabi ambil itu kayu. Nabi bilang, ambil ini. Diambil oleh Uqashah, itu kayu berubah jadi pedang. Dan pedangnya itu lebih dahsyat dari pedang yang dimiliki oleh beliau sebelumnya. Pedang-pedang musuh kalau ya kontak langsung dengan pedang tersebut, itu patah semua. Nah, itu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada Uqashah, anta minhum, kamu golongan mereka juga. Ada juga pemimpin tabi'in, bukan sahabat, bukan ahlul bait, orang biasa, bahkan di kampungnya dianggap orang gila. Hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi.
karena menjaga ibunya yang sudah tua, yang hidup sebatang kara. Dia menangguhkan keinginannya untuk berjumpa dengan Rasulullah hanya untuk menjaga ibunya. Beliau dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Karena amalnya yang begitu luar biasa dan kecintaannya kepada Nabi yang sungguh luar biasa, sampai ketika nama Nabi disebut dia selalu pingsan karena tidak kuat mendengar nama Nabi Muhammad. Rindunya luar biasa. Tapi satu sisi ada ibunya, tidak ada yang menjaganya. Dianggap orang gila di kampungnya. Jalan di satu jalan, anak-anak kecil melempar dengan batu, dikatakan orang gila. Dia tidak marah. Hatinya sudah sofi, sudah bersih. Beliau termasuk sufi di generasi awal. Man labisa suf ala sofa wa at'amal hawa dhaukal jafa wa kanati dunya minhu alal qafa wa salaka minhajal mustafa. Yaitu mereka menggunakan pakaian-pakaian kasar tapi hatinya bersih. Mereka cicipkan hawa nafsunya untuk tunduk kepada ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Dunia bagi mereka letakkan di belakang punggung mereka. Hidup mereka berada di jalan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Allah perkenalkan Uwais kepada Nabi. Nabi tidak pernah ketemu, tapi orang ini punya kontak batin karena cintanya kepada Rasul. Akhirnya Rasulullah SAW kenal beliau padahal Nabi tidak pernah ketemu. Lebih hebat mana, dia mengenal Nabi atau Nabi mengenal dia? Lebih hebat Nabi mengenal dia. Kemuliaan yang luar biasa. Bahkan Nabi jelaskan dalam hadis ciri-ciri fisiknya. Bahkan Nabi jelaskan bagaimana keadaan dia di masyarakat. Kalau dia sakit tidak ada yang jenguk. Kalau dia datang orang semua pergi. Kalau dia berbicara semuanya menutup telinga. Kalau dia lewat tidak ada yang memandang kepadanya. Kemudian Nabi tutup dengan kalimat masturun fi ahlil ard wa masyhurun fi ahlis sama. Dia tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit, kata Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni. Nabi katakan, inna sayyidat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais, kata Nabi. Sesungguhnya pemimpin para tabi'in seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni. Ini semuanya pemimpin. Nah, Sayyidina Bilal Ibnu Rabah diceritakan di dalam kitabnya Ibnu Katsir, ketika Nabi telah wafat, beliau tinggalkan kota Madinah karena beliau tidak mampu. Kalau jalan di kota Madinah selalu terkenang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau putuskan pindah ke Syam. Sampai di Syam beliau tinggal di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beberapa tahun setelahnya bermimpi berjumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi dalam mimpi itu mengatakan, wahai Bilal, kenapa engkau menjauh dariku? Akhirnya Sayyidina Bilal bangun dari tidurnya. Dia bergegas pergi ke Madinah untuk ziarah ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kota Madinatul Munawwarah, dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka senang kedatangan Bilal, sudah lama tidak berjumpa, dipeluk oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, waktu itu menjabat sebagai khalifah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, wahai Bilal, kami rindu dengan suara azanmu. Bisakah sebentar engkau azan untuk kami sebagaimana yang engkau azan di zaman Nabi? Kata Sayyidina Bilal, mohon maaf wahai khalifah, karena beliau semenjak Nabi meninggal beliau tidak pernah azan. Karena sampai di kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, tidak mampu melanjutkan kalimat tersebut karena menyebut nama Nabi Muhammad. Maka beliau hentikan azan. Sayyidina Abu Bakar meminta, beliau menolak. Mohon maaf, saya sudah tidak pernah azan lagi. Dan saya tidak akan mau azan semenjak Nabi meninggal, sudah tidak mau azan.
Saya azan hanya untuk Rasulullah. Baik Sayyidina Abu Bakar menerima alasan dari Bilal. Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan Bilal, dipeluk Sayyidina Bilal. Bahagia, sudah lama tidak bertemu. Kemudian Sayyidina Umar meminta, wahai Bilal, tolong sebentar engkau azan sebagaimana azannya di zaman Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Bilal, mohon maaf wahai Umar bin Khattab, saya tidak bisa azan. Saya sudah putuskan untuk tidak azan semenjak Nabi meninggal dunia. Beliau masuk ke masjid Nabi, ingin mengenang masa-masa indah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai lihat mimbarnya Nabi, tempat solatnya Nabi. Tiba-tiba dua cucu Nabi keluar, Al-Hasan wal Husain. Kemudian Sayyidina Bilal memeluk Al-Hasan wal Husain, dicium. Ini cucunya Rasul, ini adalah buah hatinya Nabi. Kebahagiaannya Nabi ada kepada dua orang cucunya ini. Al-Hasan wal Husain masih anak-anak waktu itu mengatakan, wahai Bilal, boleh kami mendengar azanmu yang dahulu engkau sering lantunkan azan itu di zaman kakek kami Nabi Muhammad ketika masih hidup. Sayyidina Bilal menangis. Kemudian kata Sayyidina Bilal, kalau yang tadi saya tolak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tapi ini cucunya Nabi. Kalau saya tolak, saya takut nanti Nabi marah di hari kiamat. Maka beliau mengatakan, baik, saya akan azan. Beliau naik di tempat azan. Kemudian beliau mulai lantunkan panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk kota Madinah semuanya gempar. Mereka teringat suara yang tidak asing, yang sering mereka dengar azan tersebut, solat mereka 5 waktu di kota Madinah di zaman Nabi Muhammad. Kembali mereka teringat kepada Rasulullah SAW. Sampai ada di antara mereka mengatakan, apakah Nabi kembali hidup? Apakah Nabi Muhammad sudah hadir kembali? Apakah Nabi Muhammad telah diutus kembali oleh Allah? Dalam hati mereka masih ada rindu yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal meneteskan air mata sampai di kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sampai kalimat Muhammad tidak mampu beliau ucapkan. Wajahnya basah dengan air mata. Dia hentikan azan sampai di lafaz nama Nabi Muhammad SAW. Seluruh penduduk kota Madinah keluar, hadir, mencari tahu dari mana asal suara azan tersebut. Semuanya menangis, sedih, teringat kepada Nabi Muhammad. Sampai para ahli sejarah mengatakan, tidak pernah kota Madinah lautan air mata kesedihan mereka cucurkan kecuali di hari wafatnya Nabi dan hari di mana dilantunkan azan oleh Sayyidina Bilal. Wah, kalau sudah kenal Nabi Muhammad, ini Bilal. Akhirnya beliau kembali pulang. Beliau pulang, diceritakan oleh Ibnu Nadim, rindu beliau. Sudah tidak sabar pengen ketemu Nabi. Akhirnya beliau sekarat, sakit. Diceritakan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Dalam keadaan sakit, istrinya mengatakan, wahazana, aduh kasihan suamiku, kasihan suamiku. Kata Bilal, watarabah, bukan kasihan, alangkah bahagianya aku, alangkah bahagianya aku. Godan nalqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Kalau saya meninggal besok, saya bertemu dengan kekasih-kekasih saya, Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Meninggal beliau pada tahun 20 Hijriah. Sayyidina Ali mengatakan, kalau sudah mengenal Nabi, ahabba, pasti cinta. Pasti cinta. Bahkan Urwah bin Mas'ud, seseorang yang sudah pernah bertemu dengan kaisar, dengan raja,
Kisra Persia, dengan Raja Habasyah Najasyi. Dia sudah ketemu semua para raja. Tapi dia katakan kepada kaum Quraisy, saya belum pernah lihat ada orang memuliakan seseorang seperti sahabat Nabi memuliakan Nabi Muhammad. Gak pernah. Saya sudah keliling kepada seluruh kerajaan, tidak ada yang memuliakan raja mereka seperti sahabat-sahabat, orang-orang terdekat Nabi Muhammad memuliakan Nabi Muhammad. Kalau beliau berwudu, air wudunya, bekas wudunya dirampas, berebutan mereka merebut sisa bekas wudunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau tidak ada yang mendapatkan bekas air wudu Nabi, itu mereka meminta kepada orang yang sudah mendapatkan air wudu tersebut diusapkan ke wajah mereka. Kalau Nabi meludah, tidak ada ludah yang terjatuh di tanah, karena seluruhnya dari mereka berebutan mengambil ludahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau berbicara, tidak ada yang berbicara, semuanya diam. Ka'anna ala ru'usihim tayra, seakan-akan di atas kepala mereka ada sarang burung, saking khusyuknya mereka. Kalau beliau memandang, tidak ada yang berani melihat wajahnya. Kalau beliau perintahkan, segera mereka melakukannya. Itulah para sahabat Rasul dan orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Kata Urwah bin Mas'ud, makanya Sayyidina Bilal luar biasa kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau dari awal, dari Nabi di Makkah, beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, generasi awal yang memeluk agama Islam, termasuk Sayyidina Bilal Ibn Rabah, orang Afrika. Yang kedua, kata Nabi SAW, pemimpin orang-orang Afrika yang kedua, An-Najasyi, tadi sudah dibahas, Ashamah. Yang ketiga Mihjah. Mihjah ini, beliau adalah orang pertama yang syahid di perang Badar, budak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, maulanya Umar bin Khattab. Jihad di Ghazwatul Badar, beliau wafat di peperangan tersebut. Kemudian orang Afrika yang mulia yang keempat, Luqman. Ini Sayyidina Luqman luar biasa. Allah Ta'ala sebutkan namanya 2 kali dalam Al-Quran. Disebutkan namanya di surat Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'til hikmata faqad yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dia diberikan kebaikan yang berlimpah. Itu Allah berikan kepada Luqman. Namanya juga disebut ketika memberikan nasihat kepada anaknya. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Allah sebut namanya 2 kali. Allah jadikan satu surat, nama surat itu dari Allah, bukan karangan ulama. Wahyu. Nama surat itu wahyu. Luar biasanya suratnya menggunakan namanya, surat Luqman. Padahal bukan nabi, bukan rasul, orang Afrika. Bagaimana ini Muhammad Ali tidak tertarik dengan agama Islam? Orang Afrika jadi nama surat dalam kitab sucinya, Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman ini disebutkan hidup di zaman Nabi Daud. Syekh Nawawi Al-Bantini menyatakan di dalam kitab Nurul Zalam, kana yatatalmazu ala alfin nabiyin. Beliau belajar kepada 1000 orang nabi. Jadi beliau punya guru itu 1000 nabi. Bisa bayangkan gurunya 1000 nabi. Diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari menafsirkan kata hikmah di situ adalah al-fiqhu wal aqlu wal isabatu fil qawli wal fi'li. Punya akal yang cerdas, pemahaman agama yang dalam, dan ucapan dan perbuatannya selalu tepat sasaran. Itu namanya hikmah. Allah berikan kepada Sayyidina Luqman. Wa kana qadiyan ala Bani Israel fi zamani Daud alaihissalam.
Dan beliau juga adalah seorang hakim, seorang qadhi di zamannya Nabi Daud, menjadi hakim kepada Bani Israel. Wa nala al-kathira minal ulumi wal hikmah min yadi Daud alaihissalam. Beliau banyak juga mengambil ilmu dan hikmah dari Nabi Daud. Ceritakan di dalam kitab Tarikh di Misqah dan juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'luwiyah, latar belakang beliau dimerdekakan jadi budak, dimerdekakan dari perbudakan. Jadi tuannya memerintahkan kepada beliau memotong kambing, kemudian diminta, wahai Luqman, nanti kau berikan kepada saya sesuatu yang paling buruk dari kambing. Atau riwayat yang lain, berikan kepada saya sesuatu yang paling baik yang ada di tubuhnya kambing. Maka Sayyidina Luqman ketika menyembelih, setelah disembelih, diberikan hati dan lidah. Tuannya mengatakan, ini dia mau ajarkan hikmah kepada tuan. Ini yang paling baik dari seluruh tubuhnya kambing. Dia katakan seluruh tubuh makhluk paling baik dua ini, lidah dan hati. Baik. Hari berikutnya sang tuan mengatakan, wahai Luqman, sembelih satu ekor kambing. Sekarang sebaliknya, kau bawakan kepada saya sesuatu yang paling buruk yang ada di tubuhnya kambing. Disembelih itu kambing, ternyata dibawa sama hati dan lidah. Kemudian tuannya mengatakan, kemarin saya minta yang paling baik, kau kasih hati dan lidah. Sekarang saya minta yang paling buruk, engkau kasih juga hati dan lidah. Ini maksudnya apa? Kemudian Luqman mengatakan, huma atyabu syai'in idza toba wa akhbathu syai'in idza khabutha. Dua organ itu kalau dia baik semuanya jadi baik. Tapi dua organ ini kalau dia buruk semuanya menjadi buruk. Maka ini sang tuan dapat ilmu. Akhirnya dia merdekakan Luqman. Beliau pergi ke Baitul Lahm, diangkat menjadi qadhi di sana. Allah berikan hikmah kepadanya, bertemu dengan para nabi, beliau belajar, diberikan hikmah. Ada yang bertanya kepada Sayyiduna Luqman, engkau menjadi manusia yang mulia, amalan apa yang kau lakukan? Disebutkan dalam kitab Al-Muwatta. Kata beliau, 3 hal yang membuat Allah angkat derajatnya menjadi orang mulia. Yang pertama, sidqul hadis. Yang saya ucapkan tidak pernah bohong, jujur seluruhnya. Tidak pernah berbohong selama saya hidup. Sidqul hadis. Yang kedua, adaul amanah. Saya melaksanakan amanah. Baik amanah dari Allah atau amanah yang dititipkan kepada saya dari makhluk, dari manusia. Yang ketiga, tarku ma la ya'nini. Saya tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam hidup saya. 3 amalan ini yang mengangkat derajat saya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyusun kitab-kitab khusus membahas tentang Sayyidina Luqman, di antaranya Syekh Ahmad bin Husain punya kitab namanya Luqman wa Hikamuhu. Luqman dan hikmah-hikmahnya. Di dalam hikmah-hikmah beliau, di antaranya beliau pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la yakun dik akyas mink. Wahai anakku, anaknya di Al-Quran tidak disebutkan nama, hanya disebut anakku, anakku, ya bunayya, ya bunayya. Kenapa tidak disebut nama? Karena yang penting dari cerita Luqman bukan nama anaknya atau nama bapaknya, bukan. Tapi yang penting adalah cara mendidik anak. Karena di situ Luqman mengajarkan cara mendidik anak yang benar. Imam Baghawi mengatakan nama anaknya An'am. Beliau pernah mengasih nasihat kepada anaknya, ya bunayya la yakun dik akyas minka yunadi bis ashar wa anta naim. Wahai anakku, jangan sampai ayam lebih pintar darimu. Di pagi hari dia sudah bersuara, di awal pagi, di akhir malam, waktu sahur dia sudah bersuara sedangkan kau tidur. Kalau itu kau lakukan,
ayam lebih pintar dari engkau. Nasihat lainnya beliau mengatakan, jalisul ulama wastami'u kalamal hukama fa inna Allah ta'ala yuhyi qalba maita binuril hikmah kama yuhil arda maitata bima'il matar. Wahai anakku, duduklah dengan para ulama, dengarkanlah ucapan-ucapan hikmah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu, dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah Ta'ala tumbuhkan bumi yang mati, yang tandus dengan curahan air hujan. Itu hikam-hikamnya luar biasa, nasihat-nasihatnya luar biasa. Syekh Yaqut Al-Hamawi mengatakan beliau meninggal di kota Baitul Lahm dalam kitab Mu'jamul Buldan. Nah, mereka inilah tokoh-tokoh besar Afrika. Jadi orang-orang yang berkulit hitam jangan minder. Ini Al-Quran menyebutkan namanya. Nabi mengatakan 4 orang hebat. Yang membuat seseorang mulia hakikatnya itu bukan lahiriahnya saja, tapi yang di dalamnya, hatinya itu, ketakwaannya itu, kebaikannya itu yang membuat seseorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka di yaumil qiyamah bersama manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat syafaat beliau, masuk kepada surga tanpa hisab, minta kepada Allah masuk surga tanpa masalah, masuk surga tanpa ada hisab, minta yang enak-enak, kata Nabi. Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhu firdausa, kata Nabi. Kalau kalian mau minta surga, jangan tanggung, mintalah surga Firdaus, kata Rasul SAW. Karena hisab bagian dari azab. Man husiba udhiba. Siapa yang dihisab, dia diazab, kata Nabi SAW. Karena segala sesuatu di hari kiamat tidak ada yang ringan. Hisab berat, mizan berat. Makanya diajarkan kepada kita jangan salah baca doa. Ada beberapa buku doanya itu mengajarkan salah doa. Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah saya dengan hisab yang mudah. Gak ada hisab yang mudah. Semua hisab itu berat. Makanya diajarkan kalau minta doa masuk surga, Allahumma adkhilni jannata bighairi hisab. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab. Karena tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Wal hisab, wal mizan, wal sirat. Panjang perjalanan kita ini. Kita di sini transit sebentar. Gak ada hitungan waktunya. Kalau sudah meninggal baru tahu tuh, ya ternyata singkat sekali di dunia. Akhirat itu waktu yang lama. Saya dapat satu riwayat, ini saya tutup biar kita renungkan, ya. Kita renungkan untuk kita masing-masing pribadi. Itu satu riwayat mengatakan kita diam saja berdiri di padang mahsyar itu. Padang mahsyar, tempat perkumpulan seluruh makhluk, manusia dan jin. Dari Adam sampai manusia terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir, semua berkumpul di satu tempat namanya mahsyar. Allah ganti bumi baru dalam ayat Al-Quran. Bumi ini kan alam semesta, hari kiamat hancur semua. Itu dalam Al-Quran disebut Allah ganti lagi yang baru. Yang baru itu sebagian ulama tafsir mengatakan padang mahsyar. Semuanya berkumpul di situ. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dari iblis yang pertama sampai jin yang terakhir. Semuanya berkumpul. Bahkan hewan-hewan juga ada. Dibangkitkan semua. Hewan, Allah Ta'ala hukum mereka terlebih dahulu. Hewan. Tidak ada tuh halal haram, sunnah untuk mereka, gak ada. Tapi keadilan Allah mencakup juga kepada hewan. Nabi ceritakan kambing yang pernah menanduk kambing yang lain di dunia, di hari kiamat Allah bangkitkan kembali, Allah perintahkan dibalas. Kambing ini balas kepada kambing yang dahulu pernah menanduknya. Balasan yang setimpal. Tapi hewan enak. Sudah selesai hisab, jadi tanah. Makanya orang-orang yang ahli neraka, mereka berharap ketika dulu hidup di dunia mendingan jadi hewan dari manusia. Ya laitani kuntu turaba. Itu kan pernyataan mereka. Seandainya dulu saya jadi tanah. Maknanya apa? Seandainya dulu saya jadi hewan lebih baik. Hisab selesai jadi tanah. Tidak ada masuk neraka. Tapi kami tidak, manusia. Nah itu berdirinya di padang mahsyar 300 tahun.
berdirinya, menanti keputusan Allah, belum ada proses hukum, menantinya 300 tahun. Tapi kalau orang-orang baik, waktu itu tidak terasa lama. Makanya saya pernah meneliti kitab tentang sakratul maut. Ini kan menakutkan, kayak dicabik-cabik, seperti bulu domba yang hidup ditarik dengan kayu berduri. Ada yang mengatakan seperti ditusuk-tusuk dengan pedang sakitnya. Terus orang beriman rasa sakit seperti ini enggak masuk di akal. Nabi Muhammad merasakan sakit tidak masuk di akal. Jadi itu riwayat yang batil. Selama orang itu baik, semua prosesnya enak, enggak ada yang susah. Termasuk waktu meninggal, enggak ada tuh sakit dalam mau meninggal. Oh, orang baik. Orang baik tempatnya di surga. Kalau tempatnya surga semuanya enak. Kenapa harus rasa sakit? Kan azab, sakit namanya azab. Kok orang baik diazab, apalagi Nabi Muhammad? Nah, riwayat-riwayat seperti ini sudah dibantah oleh ulama hadis, seperti Said Abdullah Al-Ghumari mengatakan riwayat-riwayat yang menyatakan orang-orang beriman pun meninggal dunia merasakan sakratul maut, itu secara bahasa juga keliru, diartikan sakit. Sakarat itu artinya mabuk. Ya, orang kalau meninggal hilang kesadaran bagaikan orang mabuk, bukan merasakan sakit. Kalau dia orang baik, orang baik tidak ada yang merasakan sakit waktu meninggal. Allah Ta'ala membantah itu. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini malaikat hadir kepada orang-orang baik yang hidup di dunia taat sampai meninggal dunia, dia tetap istiqomah dalam ketaatan. Apa kata malaikat? Dapat kabar gembira, jangan takut. Ala takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Senang engkau, abshir, bahagia. Oh, bahagia kok, mau meninggal sakit. Yang lebih parah, disandarkan kepada Nabi. Nabi merasakan sakratul maut. Hadza batil, enggak mungkin. Rasul meninggal enak. Syekh Nawawi mengatakan penghuni surga, tanda orang itu penghuni surga, ada yang meninggalnya karena waktunya baik. Hari Jumat, tanda penghuni surga. Man mata yaumal jum'ah wa lailatahu waqahu Allahu min azabil qabr. Siapa meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, Allah jaga dia dari azab kubur. Dia meninggalnya karena waktunya baik, tanda penghuni surga. Hari Senin karena sesuai dengan wafatnya Nabi. Bulan suci Ramadan, meninggal bulan suci Ramadan, tanda baik. Ada yang meninggalnya baik, tanda penghuni surga karena keadaan. Lagi sholat, sujud, tanda penghuni surga. Meninggalnya baca Al-Quran, tanda penghuni surga. Meninggalnya lagi zikir, tanda penghuni surga. Ada yang tandanya berupa fisik waktu meninggal dunia. Keluar air mani. Keluar air mani. Syekh Nawawi mengatakan keluar air mani ketika orang itu meninggal, itu pertanda orang itu penghuni surga. Kenapa? Karena dia merasakan kenikmatan ruh itu terlepas dari jasad. Rasa nikmat, bukan rasa susah. Ditakut-takutin. Akhirnya orang, kita orang baik, berusaha taat, tapi meninggal juga sakit. Wah, ini menakutkan. Tidak adil Allah Ta'ala menghukum seorang hamba yang taat dengan orang hamba yang tidak taat. Kalau yang tidak taat boleh jadi, tidak taat boleh jadi. Nah, ini perlu disampaikan, sehingga jangan agama ini hanya membawa hal-hal yang menakutkan saja terus. Tadi hari kiamat yang mengerikan itu, mengerikan memang. Allah katakan hari yang berat. Yang mengatakan hari yang berat Allah, bukan manusia. Itu mengerikan, menakutkan. Tapi kalau orangnya hidup di dunia sudah baik, sudah taat, meninggal husnul khatimah, semua proses itu tidak ada baginya. Semuanya mudah. Asal di sini waktunya nih, di dunia ini. Ini penentuan kita di sini. Nabi mengatakan fama ba'dahu aisar. Kalau di alam kubur sudah selamat, setelahnya mudah, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau di kuburan sudah diazab, wa ma ba'dahu asyad, setelahnya lebih berat, kata Rasulullah SAW. Jadi sakratul maut itu orang-orang baik tidak merasakan tuh sakit, teraniaya, ditusuk-tusuk. Memang ini ada beberapa kitab yang menjelaskan itu, riwayat dari Sayyidina Ali, dari hadis Nabi. Cuma sudah diteliti, ini sanadnya bermasalah. Bukan ucapan Sayyidina Ali, bukan sabdanya Nabi. Sanadnya bermasalah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah.
panjang umur, sehat wal afiyah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum muhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.